tidur, ya kan? Ya. Mana semangatnya ini? Oh, katanya semangat tapi agak melewat. Ya. Cek dulu ya semangatnya ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Jos. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semangat ya. Kita cek semangatnya bersama-sama. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Kalau belajar itu harus semangat. Biar apa? Biar fresh ilmunya itu apa? Gampang masuk ya. Gampang masuk. Jadi ini sampean mempunyai ilmu yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Makanya harus belajar yang rajin dengan semangat. Ya. Kemarin kita belajar apa? Kemarin, IPAS yang kemarin. Ayo, metamorfosis ya. Metamorfosis sekarang belajar mengenai apa? Ayo, mengenai apa? Mengenai apa? Ayo, IPAS. Sekarang IPAS yang sosial. Kemarin yang alam, sekarang yang sosial. Ya, mengenal daerah sampean dari dulu hingga sekarang. Tujuannya apa sampean kok belajar mengenai ilmu sosial ini? Ya sampean itu biar tahu asal usulnya sampean, daerah sampean yang dulu hingga sekarang itu ada perubahan dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Zaman ini yang zaman makin modern. Dulu membeli itu kan barter ya, bertukar barang antara satu dengan yang lain. Sekarang dengan bertukar apa? Uang kan? Ya. Sekarang kita mempelajari tentang sejarah itu apa sih? Tahu nggak sejarah itu apa? Ayo, sejarah itu apa sih? Sejarah itu cerita itu apa? Ceritanya apa? Nah, cerita yang benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, cerita sampean di masa lalu, masa kecil sampean ketika PAUD ya, TK belajar sepeda itu akan menjadi sejarah yang nantinya sampean ceritakan kepada anak-anak sampean nanti ya. Jadi pengalaman sejarah itu ya. Ya, nah di situ sejarah adalah apa tadi? Cerita yang benar-benar terjadi di masa lalu, Nah, sebelum Indonesia ini kaya raya seperti ini, merdeka, ya, itu tidak lepas dari faktor apa? Faktor apa di situ? Faktor apa? Faktor munculnya kerajaan di Indonesia. Jadi dulu itu masih kerajaan. Ya, Indonesia itu dipimpin kerajaan. Ya, belum Indonesia seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan sudah dipimpin oleh siapa? Presiden. Dulu itu dipimpin oleh raja. Dipimpin oleh raja. Ya. Kemudian semakin berkembang ini, kerajaan tersebut apa? Mulai
mulai sirna jadi sekarang jadi negara yang maju ya. Jadi Indonesia memiliki bangsa yang makmur. Ya itu. Kemudian kerajaan-kerajaan tersebut tidak bisa ujuk-ujuk langsung muncul. Ya, karena apa itu? Di situ ada, di buku sampean ada. Ayo, sebabnya apa? Sebabnya apa itu di situ kok ujuk-ujuk langsung muncul? Nggak bisa gitu. Karena ada beberapa fase, ada beberapa proses. Prosesnya bagaimana? Ayo, di situ bukunya. Ini prosesnya. Dipengaruhi oleh tiga apa itu? Dipengaruhi oleh tiga corak budaya. Yang pertama budaya apa? Budaya Hindu. Kemudian yang kedua budaya yang ketiga Islam. Nah, di situ sampean tahu kan budaya sekarang, budaya yang dulu itu gimana? Itu sekarang sudah masuk ke dalam Islam. Kebanyakan di negara kita ini menganut agama Islam. Tiga corak tersebut itu Islam dibawa oleh pedagang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, itu yang Islam. Islam muncul ke Indonesia ini dibawa oleh pedagang Arab, kemudian Persia dan Gujarat. Dari sana ke sini itu membawa agama Islam. Dia sambil berdagang, sambil menyebarkan Islam. Kemudian kalau Hindu sama Buddha dibawa oleh siapa? Para pendeta agama dan pedagang India. Iya, para pendeta Brahmana sama pedagang India. Pedagang India juga ini. Kemudian ya seperti itu, seperti Islam tadi yang dibawa oleh siapa? Pedagang Arab, Persia dan Gujarat tadi. Dia perjalanan menuju ke Indonesia itu sambil membawa agama Islam tadi. Kemudian disebarkan, muncullah kerajaan Islam di Indonesia pada abad berapa itu? Kalau yang Islam masuk di bawah Persia itu pada abad 13. Pada saat itu kerajaan mana? Kerajaan Majapahit sama kerajaan apa itu yang mengalami? Nah, kerajaan apa? Di Islam, di bagian Islam. Ayo, kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya sama kerajaan Sriwijaya sama Majapahit itu mengalami apa? Mengalami apa yo? Kerajaan tersebut ketika Islam dibawa ke Indonesia dengan Persia, Arab dan Gujarat tadi mengalami apa? Mengalami kemunduran, ya. Sedikit demi sedikit kerajaan yang bernaungan pada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tadi rontok, jadi sampai rontok, mereteli satu persatu, ya, mereteli satu persatu. Kemudian mereka masuk memeluk agama Islam, ya, memeluk agama Islam. Dan apa itu di situ? Dan kerajaan tersebut menjadi banyak kerajaan Islam, ya, kerajaan Islami, tidak seperti yang belum nyampenya Arab, terus Persia dan Gujarat tadi. Islam semakin menyeluruh, ya. Nah, setelah itu kehidupan di masa lalu itu bisa kita lihat
pada masa sekarang ini dengan peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Seperti apa peninggalan-peninggalan bersejarah tadi? Alat yang digunakan bisa dalam bentuk bangunan. Iya. Yang budaya itu biasanya diturunkan dari nenek moyang yang dulu sampai sekarang itu turun-temurun ya, dilakukan secara turun-temurun. Seperti apa itu? Ayo, yang dilakukan secara turun-temurun itu loh. Tradisi ya, kayak tradisi apa yang di Bromo kemarin itu kan turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, di situ ada peninggalan-peninggalan bersejarah pada masa Hindu dan Buddha. Apa saja sih peninggalan-peninggalannya? Seni ukir, bahasa dan tulisan, dan karya sastra. Ada candi, ada arca. Candi sampean bisa lihat biasanya di Borobudur, ya, Prambanan, ya, itu kan candi. Kemudian apa arca? Arca itu batu yang dibentuk, yang dipahat. Kemudian apa? Sastra bahasa tadi. Sastra bahasa apa? Bahasanya menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, iya, menggunakan bahasa Sanskerta. Tulisannya tulisan apa? Tulisannya berupa tulisan Pahlawa. Sama tidak iso baca. Soalnya kan tulisannya ini tulisan biyen. Nah, yang sekarang tulisan bahasa Indonesia itu bukan. Ya. Nah, itu peninggalan-peninggalan bersejarah yang sampai sekarang ini bisa kita lihat, ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengingat masa-masa pada saat dulu kala. Kemudian yang pada masa Islam itu apa? Fotografi, keraton, seni ukir, karya sastra, seni pertunjukan, batu nisan. Ya, yang terkenal biasanya masjid yang sampai gunakan untuk sholat. Di mana-mana pasti ada masjid. Ya, saya sama istirahat sholat dulu di masjid. Ya. Kemudian apa lagi? Keraton. Keraton itu ada di Yogyakarta. Sama tahu tak keraton Jogja? Nah, itu dulunya itu dibuat untuk perkumpulan pemerintahan biasanya di situ. Pada masa kerajaan dulu itu di keraton itu pusat kegiatannya itu, ya. Kemudian ada apa lagi? Yang satunya kaligrafi yang biasanya sampean buat, ya. Materi PAI biasanya sampean buat kaligrafi kan? Nah, itu yang dilestarikan sampai saat ini, ya. Paham semuanya? Paham. Ada yang ditanyakan? Iya. Paham tak? Gak apa-apa ditanyakan kalau sampean gak paham. Di RKS sampean ada gambar-gambarnya kan itu? Nah, itu kalau sampean pergi kemana-mana ketemu candi, berarti itu peninggalan apa? Peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Kemudian yang biasanya sampai sholat itu pasti kerajaan Islam, terus pasti itu Islam. Soalnya orang masjid, jadi sholat bersama. Sudah ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang membuat 2 kelompok. Nah, ayo membuat 2 kelompok. Baris 1, ini kelompok 1, yang baris 2 kelompok 2. Ayo. Ayo. Baris. Agak ke belakang sedikit. Nah. Sampai ke. Nanti ada game, namanya apa? Pesan berantai. Nanti sampai ada soal, sampai baca.
yang belakang nanti menulis jawabannya. Terus kita koreksi bersama ya. Ayo. Bawa pensil yang belakang ya. Bawa pensil yang belakang. Sudah siap semua? Sudah. Nanti dijawab bersama kelompoknya ya. Nanti ya. Ini ada soal, akan dibagikan kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini yang untuk jawabannya kelompok 2, ini kelompok 1. Ayo nanti ditulis di situ ya. Yang kelompok 2, ini mejanya di sana, tulisnya di sana. Nah, kalau kelompok 1 nanti tulisnya di sana. Nah, nggak boleh contekan nanti ya. Sudah siap? Sudah. Are you ready? Go. Nah, dimulai dari sekarang. Ayo. Sampai selesai. Ayo. Kembali ke posisi semula. Kalau belum selesai. Apakah sudah selesai? Kemudian yang soal 2, ayo. Ayo apa? Ayo. Yang pertama hadap ke sini. Hadap ke sini. Ayo. Ayo. Apakah sudah? Yang kedua nggak boleh. Sudah. Kalau yang ketiga itu sudah tulis berarti ya sudah. Nggak boleh dibisiki lagi. Ayo. Sudah. Soal nomor 3. Mulai. Ayo. 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 Ada. Ayo. Pak. Menyebutkan dua juga bisa. Ayo. Sebutkan 2. Contohnya. Apakah sudah selesai? Soal keempat. Ya. Soal keempat. Mulai. Soal keempat. Kalau sudah, kembali ke posisinya masing-masing. Ayo. Ayo. Ayo, soal keempat. Soal keempat. Posisi masing-masing. Silakan disampaikan kepada yang ketiga. Ayo. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai dilanjut. Yang kelima. Yang kelima, ayo dilanjut. Apakah sudah selesai? Yang kelima. Yang kelima. Ayo. Kalau sudah disampaikan Pak boleh bicara lagi. Ayo. Ayo. Soal yang terakhir. Apakah sudah semua? Sudah? Sudah. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo. Soalnya diumumkan. Kita koreksi bersama. Soalnya, bukan jawabannya. Soalnya diumumkan. Kita koreksi bersama. Ayo, betul apa salah? Yang pertama, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu disebut apa? Tadi Sejarah. sejarah. Tadi di awal kan sudah diterangkan cerita pada masa lalu ya, yang benar-benar terjadi. Sejarah. Yang kedua, Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Nah, pendeta Brahmana dan pedagang India. Apakah betul semua? Betul. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh siapa Islam ini? Pedagang saja, ditambahi. Pedagangnya kan ada banyak tadi. Yang Buddha sama Hindu kan pedagang India. Yang Islam ini pedagang mana? Arab, Persia, dan Gujarat. Kemudian
Kemudian yang nomor 4, contoh peninggalan bersejarah pada masa Hindu-Buddha. Ayo contohnya tadi apa? Candi sama apa? Ayo. Candi sama arca. Candi sama apa? Apa? Arca. Arca. Candi sama arca ya. Tadi ada 5 tadi bukunya. Yang pertama itu candi, kedua arca ya. Sebutkan 2 saja tidak apa-apa. Yang terakhir peninggalan pada masa kerajaan Islam. Nah, gampang ini. Masjid. Batu nisan, kaligrafi juga ada ya. Yang nomor 2 apa jawabannya, contohnya? Ayo, contohnya apa? Contohnya peninggalan. Yang kelima, soal kelima. Itu apa tadi? Itu apa? Pembawa Islam ya. Itu Arab, Persia dan Gujarat. Kalau contoh peninggalannya itu apa? Kaligrafi, batu nisan, apa? Yang biasanya sholat masjid. Nah, sudah tahu semuanya? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, siapa yang betul semua? Kelompok berapa? Kelompok? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalau sudah bisa semua, sekarang tunjuk ya. Yang contohnya peninggalan pada kerajaan Islam. Apa? Kaligrafi, batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, seni ukir, kemudian Buddha, pada masa Buddha dan Hindu, peninggalannya apa saja? Contohnya? candi, karya, seni ukir, karya sastra, bahasa dan tulisan. Di bawah oleh siapa Islam? Ayo, pedagang Arab, Persia dan Gujarat. Kemudian cerita yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi pada masa lampau disebut apa? Disebut apa tadi? Yang pertama tadi apa? Yang benar-benar terjadi, cerita pada masa lalu yang benar-benar terjadi disebut. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa angkat tangan apa? Sejarah. Kita kasih tepuk tangan. Nah, sudah bisa semua ya? Karena waktunya sudah habis, maka pelajaran ini kita tutup dulu ya. Dilanjut minggu depan. Kalian harus belajar di rumah. Biar bisa, biar pandai ya. Biar dibawa pulang itu. Nah, sudah. Pelajari lagi di rumah ya. Jangan main terus karena mau ujian ya. Mau ujian jadi belajar yang rajin agar nilainya bagus, bisa mengerjakan soal ujian. Nah, sekarang siapa yang memimpin doanya? Silakan berdiri. Ayo. Berdiri, siap, maka bergerak, duduk kembali, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekali lagi, besok waktunya apa? Yang materi IPAS-nya besok yang akan datang. Ayo yang akan datang. Waktunya apa? Foto, sintesis. Ingat-ingat belajar yang rajin. Ya, dari tadi sudah diingatkan belajar yang rajin. Ya, sekarang saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.